Kamu mau beli apa? Ini iPad, sedekah 10%-nya, dijamin dapat iPad. Lu siapa dapat bocoran? Ini podcast berbahaya yang pernah saya syuting. Kita kasih solusi. Mas Jaya Setiabudi. Masya Allah. Mampir juga, datang-datang bawa berita luar biasa nih. Sepertinya mau membasmi bibit-bibit kapitalisme di negeri ini nih. Banyak musuhnya. Ada yang bilang katanya pemahaman Jaya lah. Gitu ya. Jaya sentris katanya. Jaya sentris. Wah seru nih. Fondasi bisnis berkah. Intinya adalah ini kita lagi nggak bahas mengenai langsung jualan di depan. Enggak guys. Ini ada hal menarik di yang pertama. Tulisannya begini. Kapitalisme. Tuh daftar isinya. Kita bedah nih pemikiran-pemikiran Mas Jaya Setiabudi ini kok bisa-bisanya pemikirannya sama seperti saya. Ya sehati kita ya. Karena apa ya? Venture capital. Manis sekali di depan tuh ya. Bakar. Betul. Exit, IPO, gue cabut. Wah itu dibahas semua situ tuh. Kita sebut namanya perusak ekosistem. Iya. Perusak ekosistem. Beda ya Mas ya dari zaman dulu ya. Ya itulah kejahatan zaman dulu mungkin 1.0, 2.0 maksimum kan. Iya. Sekarang kan kejahatannya 4.0. Iya. Ngeri. Nanti kita bedah ya. Apalagi Mas Jaya Setiabudi ini yang saya tahu nih ya, ada perusahaan tuh berapa? 4-5 perusahaan di Batam ya? Dulu ya. Batam, ya. Lagi tinggi-tingginya cabut. Ya. Ninggalin aset puluhan miliar revenue ya? Ada. Aset belasan adalah. Aset belasan miliar. Ada. Terus sekarang jadinya kok mau ngajarin UMKM nggak dibayar. Mentor-mentor yang lainnya cuanisasi loh Mas. Sebenarnya itu kecelakaan. Kalau bicara masalah ngajarin teman-teman UKM itu kecelakaan. Kok kecelakaan? Jadi tahun 2004 ya. Waktu itu kan saya kan pernah join ke Kadin di Batam ya. Terus kemudian ke HIPMI, terus ke tempat AMA ya. Nah waktu itu mulai diajakin tuh sama teman saya nih Mas Ipo nih, waktu itu kan sama-sama dari Batam kan. Wibu Santosa itu. Ya diajakin, Mas berbagi tuh. Berbagi apaan? Saya bilang gitu kan. Oh udahlah itu cara Mas bisnis itu loh. Masih kecil mau ngomong apa? Mas mending ngomong kecil kan udah punya bisnis kan begitu kan. Nah terus aku mau ngomong apa? Udahlah Mas ikut aku aja ke radio. Gitu tadinya gitu. Okay. Awalnya begitu. Terus udah habis siaran ditodong malahan sama bagian radionya. Mas boleh gak Mas siaran rutin? Itu todong gitu. Ngomong apa? Ya kayak tadi itu. Soalnya mungkin saya ngomongnya nyeplos kan ya. Okay. Dan praktis aja. Prakteknya lapangan gimana sih mulai usaha gitu kan. Okay. Nah ditodong saya. Di TV gitu juga. Di Batam TV ditodong gitu. Ini semuanya gratis ya, gak dibayar semuanya. Dulu mingguan ya saya siaran. Ditodong, jadi habis keluar dari Batam TV, tadinya cuma bintang tamu, terus ditodong. Mas siaran rutin dong Mas. Ngomong apa? Klinik Wirausaha bersama Jaya Setiabudi. Gak jago banget kiranya aku bilang gitu kan. Nah tapi ya sudah karena. Radio mana? Sorry dipotong. Di Batam dulu KFM pernah. Jakarta Hard Rock pernah 3 bulan aja sih. Lah tempatku tuh MRA. Iya. Dulu mungkin belum jenggotan mungkin. Belum. Dulu di Trax. Tapi tahun berapa waktu ke Hard Rock? 2010-an lah kira-kira ya. Oh iya, itu saya lagi di Trax itu. Iya. Oke, lanjut. Ya, nah itulah ceritanya kisah dari situ. Teman-teman kenal saya, terus ditodong lah sama mahasiswa untuk apa? Mas, adain seminar dong. 2004 ya saya ingat bulan Juli itu. Nah sudah adain sana. Terus berapa Mas fee-nya? Fee-an apaan sih? Saya bilang gitu kan. Terus habis itu, tapi yang penting kamu bayarnya murah aja ya, tiketnya jangan mahal-mahal, kasihan teman-teman UKM nanti. Udah duitnya buat kamu. Saya bilang gitu. Nah itu dimulai dari situ. Nah terus setelah itu adain seminar lagi. Ya saya cuma bilang gini, ini kalau cuma panas-panas tai ayam gini doang, ya itu yang saya bilang cinema syndrome kan. Oke. Ya cuman wah semangat keluar, nggak action lagi, percuma dong. Saya bilang gini, adain komunitasnya. Kita waktu itu namain komunitas wirausaha. Oke. Ya ketemuan 2 minggu sekali. Okay. Ya kita bahas mentoringnya bagaimana, actionnya gratis, semuanya gratis. Sampai pertemuan jadi seminggu sekali karena sudah per kali pertemuan 60-70 orang penuh kan. Waduh. Nah sudah akhirnya udah dipungut biaya buat SMS doang nih Rp50.000. Bukan saya megang, ada volunteer. Jadi dari dulu saya memang biasa dengan volunteer kan. Okay. Termasuk pas siaran TV itu juga. Itu kan pas kita jadi host kan, saya tuh invest
alat syuting gitu kan ya. Nah. View cam yang kecil lah gitu ya, yang portable. Teman-teman di shoot duluan, dikasih narasi, baru dia datangin ke sini supaya kita nanti audiens tuh bisa ngerti nih bisnisnya kayak apaan sih gitu loh. Oke. Nah, bisa memvisualkan. Nanti terus kita bantu promosi mereka. Free semuanya. Free semuanya. Oke. Nah, terus masuk komunitas, free juga semuanya. Ya. Oke. Nah, gitulah. Jadi kisahnya itu aja berlanjut. Oke. Ini menarik ya. Sebelum adanya yukbisnis.com jauh ya. Jauh sebelum itu. Artinya gini, kan para mentor-mentor yang di luaran sana itu kan pada orientasinya kan uang. Iya. Bahkan yang saya lihat ya, ini tadi kita udah ngobrol di off air ya, Iya. di ruangan saya kan, yang saya bilang ya, saya berangkat dari orang media, belasan tahun saya di media, biasanya ketemu sama orang brand, ya kan, ya sebut saja lah Wings Group, Unilever dan lain sebagainya ya, macem-macem brand yang ada di kita nih, Mayora, Sosro, karena buat placement kan, di radio apa segala macam kan, karena saya kecil dari radio tuh, pas ngeliatin di sini tuh, ini boleh nggak nih sekalian kita bahas mengenai kapitalisme plus fenomenal di luaran sana nih, era-era nggak tahu lah, saya nyebutnya mungkin ini saya awam aja ya, ketika ketemu berhadapan sama orang-orang yang mungkin dulunya atau mungkin sekarang immerse, MLM, ini versi saya loh ya, saya awam ya. Berbeda banget ya gaya-gaya bisnisnya. Bahkan betul. Ada yang simpel diribet-ribetin. Saya nggak bilang semua, oke lah biar aman lah. Kadang suka ribut sih kalau kayak gini. Saya bilangnya oknum aja lah. Iya kan, oknum-oknum yang ada. Banyak. Iya. Itu gimana sih era-era sekarang sampai ada yang namanya sekarang jadi kapitalisme lagi mendunia juga lagi. Iya, jadi gini ya, sebenarnya sekarang tuh menurut saya terjadi banyak pembodohan UKM kita. Ya, diajari, kalau saya sering sebut begini, yang diajarkan itu adalah simptom, untuk mengobati simptom. Simptom. Oke. Gejala. Jadi contoh kalau orang sakit kepala, kasih Panadol. Nyebut merek. Enggak apa-apa di sini. Boleh. Paracetamol kan gitu ya. Kali-kali besok masukkan Panadol di sini. Paracetamol gitu kan. Ini kan belum tentu itu root cause-nya itu dia sakit kepalanya gara-gara memang perlu paracetamol. Jadi mungkin kanker ya, atau mungkin darah tinggi dan yang lain-lain. Enggak dicek root cause-nya gitu loh. Nah, yang sekarang terjadi itu ya, banyak ilmu-ilmu pemasaran itu hanya mengobati simptom, sifatnya jangka pendek, hit and run. Ya, itu terutama yang diajarkan oleh banyak para teman-teman namanya immerse. Tidak semua seperti itulah. Ya, makanya sampai saya mengatakan begini, kebanyakan UKM itu sekarang tidak benar-benar memahami fundamental pemasaran atau integrated marketing. Padahal kan dia bisa belajar. Nah, masalahnya yang menguasai media sekarang mereka, dalam artian crowd-nya ya. Kan mereka. Kayak contoh kayak aliran-aliran branding gitu ya. Mungkin kan dulu kan Mas di media lama kan. Kayak saya ini misalkan ini boleh pinjam produk. Boleh. Ini contoh begini. Nih, Scarlett. Dulu zaman dulu saya juga bermain seperti gini kan. Karena saya belajarnya sama guru saya, om saya nih. Om saya dulu di larutan penyegar kan. Nah, dia distributornya, pembuat iklan-iklan awalnya pas masih zaman hitam putih itu. Di situ saya belajar. Nah, import produk drum-druman begitu. Ini dulu saya kan ada import aditif BBM, bahan bakar ya. Ini salah satu bisnisnya waktu di Batam begitu. Nah, terus dibuatin kemasannya kecil-kecil ya, tapi udah ngerti nih, di riset duluan, marketnya bagus, MSDS-nya material sheet, data sheet, produknya berkualitas lah ya. Nah, terus sudah, ini kita susun saluran distribusinya ya. Kalau sekarang kan nggak ada saluran distribusi, nggak jelas, ya kan? Nah, jadi kan padahal distribution itu kan keterlihatan adalah branding juga, ya kan? Nah, terus habis itu kita pas launching itu nanti kita bagaimana brand activation-nya. Betul kan? Iya. Nah, itu media banget tuh. Gitu, seperti itu. Sekarang itu cenderung dikaburkan seolah-olah bahkan offline itu seolah-olah tidak ada lagi. Padahal teman-teman UKM tidak membaca data bahwa pembelian retail online itu baru di angka 10% bahkan di bawah. Iya, benar. 6. Saya lihat 6% sampai 10%. Kan? Nah, kemarin naik sedikit pada saat pandemi, sekarang turun lagi. Iya kan? Nah, jadi harusnya sebenarnya teman-teman kalau tahu nih ya, banyak di sana yang tidak kelihatan, yang kaya-kaya, yang gede-gede perusahaannya, itu masih banyak bermain di offline. Contoh nih aja saudara, kemarin pas dapat data dari Garuda Food, itu mengatakan kurang dari 5% penjualannya yang online. Wow. Triliun loh. Oh. Ya kan?
Nah, sementara teman-teman UKM ini dikaburkan matanya. Seolah-olah online is everything, dan online yang disebut online itu apa? Ketergantungan terhadap traffic asing. Ads. FB Ads, IG Ads. Ya tadi kalau saya ngomong kita sepemahaman kalau begitu. Bayar ke Marzuki yang Wahyudi. Marzuki. Sampai keselak gue. Marzuki Wahyudi dipermainkan. Lingkaran kita siapa aja, Mas? Di sini kan ada kapitalisme. Terus di sebelahnya sebentar, kalau kita di depan itu bayar ke Marzuki Wahyudi. Iya. Itu kelas inteleknya lah ya, immerse-nya lah ya. FB Ads Kelas sama bawahnya, IG Ads. Kelas bawahnya itu mainnya kemana? Marketplace kan. Kita sebut namanya kampret place. Gue demen nih konten-konten begini nih. Ya. Oke. Nah, kenapa saya bisa membuktikan bahwa hal-hal seperti ini adalah permainan-permainan kapitalisme yang sekarang ini. Kalau zaman dulu saya bilang ya, kapitalisnya itu zaman dulu kapitalis lokal. Medianya masih pakai lokal semuanya. Oke. Iya toh. Oke. Sekarang tuh kapitalis global bukan lokal, yang menguasai Indonesia. Gini, Mas Jaya Setia Budi. Kita tahan biar teman-teman nanti ikut kita nih obrolannya di akhir-akhir baru menemukan kenapa di sini pembahasan kita adalah, gua nggak tahu deh ini apakah memang anti atau gimana nih, Mas. Maksudnya dalam artian pembahasannya di sini adalah salahnya menggunakan FB Ads dan IG Ads itu dan marketplace atau seperti apa? Ya, saya tidak mengatakan anti ya. Kalau saya ngomong anti, buat saya iya. Ya. Buat teman-teman tidak harus. Oke. Tapi saya mengatakan berselancar di punggung hiu. Ya Apa kan? tuh maksudnya? Nah, maksudnya gini, misalkan Anda pakai marketplace lah. Oke, tapi jangan Anda menggantungkan traffic ke single traffic sana aja. Tapi kan gede Shopee, Tokped. Nah, awalnya iya gede, tapi kan algoritmanya mereka yang pegang. Iya, Ding. Ya kan? Oke. Nah, tapi begitu sekarang begini lah gampangannya. Ini mau ngomong sensitif banget isunya. Ya. Lu nggak apa-apa. Oke. Ini paling Orang jelek. kita kan nggak diawasin KPI. Yang paling jelek duluan. Yang pertama kali saya begini. Yang ngomong pertama kali. Kalau produknya masuk ke tempat marketplace, apalagi Anda menggunakan sistem reseller, itu fatal. Mesti akan banting-bantingan harga di sana semuanya. Stop. Dapat gue poin deh. Stop dulu. Kita bahas dari awal. Oke. Kena lo sama orang media lo. Tahan. Jangan dijawab dulu ya, Mas. Iya, siap. Di akhir nanti jawab. Kenapa sih adanya reseller, apanya marketplace, kawasan di seberang itu ada kapitalisme bernama Facebook, IG, YouTube dan lain sebagainya. Di sebelah sini ada kubunya money laundering. Nah, mau ngomong gitu tadi itu. Mau ngomong seperti itu. Sekarang bagaimana tidak bicara masalah money laundry? Iya tah? Sekarang kita bicara duluan. Mereka itu closed loop ekosistem loh. Tapi gini, Mas. Kan kita juga pakai produknya mereka. Kalau tiba-tiba kita di stop Facebook, YouTube, IG. Jangan ngomong kita ya. Saya tidak. Maksudnya? Saya bisa mandiri tanpa itu. Lewat apa? Loh, tadi gini, kalau kita bicara masalah, kan datanya 90% masih offline. Oke. Masih bisa. Jadi sebetulnya distributionnya offline, ya. Tapi bicara masalah promosinya mungkin online. Ya lewat apa? Oh, lewat website sendiri. Itu iya. Ya kalau itu kan landingnya kan, nanti kan CTA-nya nanti di website. Iya, CTA-nya kan payment gateway-nya kita bikin di. Iya. Dan saya mengajarkan ke anak saya juga seperti itu. Anak saya tidak menggunakan FB Ads, IG Ads, growth organik saja. Oh, oke. Ya. Wih, terus iya dong, kasih kemudian solusi banget tidak tuh. menggunakan marketplace. Bahkan dia mengedukasi kenapa tidak jualan di marketplace. Atensi awal ngadepin yang kalau kata anak-anak funneling kan ada cold market. Itu gimana mereka untuk masuk? Masa tiba-tiba langsung call to action? Nah, tapi kan dia melakukan edukasi. Oke. Ya kan, edukasi akan menghasilkan traffic bahkan militan, evangelis. Yang tidak sensitif terhadap price. Jadi ada market-market banyak Mas Ian ya, market-market yang tidak sensitif terhadap price, yang tidak banting-bantingan harga di tempatnya marketplace, nggak perlu itu. Oke. Wong Nike aja keluar dari tempatnya Amazon kok. Oh iya. Kenapa? Capek banting-bantingan di situ. Dipermainkan sama mereka doang. Oke. Ini makin lanjut nih. Niatnya mau ntar kita bahas satu persatu, ini makin lanjut nih, Mas. Asal muasalnya dari mana duluan?
Ya kan asalnya kan nomor satu kan dari, kalau saya tuliskan di situ kan dari keserakahan duluan. Ya. Jadi ada 4 fondasi kapitalis kan, mulai dari keserakahan. Yang kedua, habis keserakah itu kan dia harus menciptakan demand yang berlebih kan, supaya orang-orang tanda petik yang di bawah-bawah ini itu mau kerja lebih untuk membeli produk-produk mereka. Itu kenapa? Diciptakanlah materialism. Oke. Ya kan? Lo beli barang seperti ini baru lo keren. Status sosialmu naik. Value naik. Ya, value-mu naik. Ya, ataupun ya, tadi kan materialisme. Kedua, konsumsi berlebih. Jangan sampai ketinggalan. Ini stok terakhir. Ya. Atau ini model terbaru. Jangan ketinggalan. Nah, terus setiap bulan masuk harus beli pakaian. Ini nanti kan merusak ekosistem alam kita. Ya kan? Konsumsi berlebih, demand lebih terhadap cotton, penebangan lahan. Iya. Betul? Nggak cukup kenceng pakai pupuk non organik. Iya. Betul? Merusak ekosistem sekitarnya semuanya kan. Pestisida non organik juga iya. Ya kan? Oke. Makanya saya setuju tuh ada Pak Gita Wirawan kalau mengatakan kita ini generasi mutan. Kalau beliau mengatakan generasi cyborg. Saya mutannya saya nggak ingat dari beliau atau enggak. Oke. Ya. Cyborg. Oke. Cyborg. Mutannya itu sebenarnya gini. Kita tuh makan makanan GMO. GMO itu apa? Rekayasa genetik. Maksudnya? Jadi contoh nih ya. Kita makan semangka yang tidak ada biji. Oh. Itu udah terjadi rekayasa genetik. Ngerti. Makan ayam yang sudah tidak tanpa tulang. Bukan tanpa tulang, enggak. Itu presto. itu lebih beda lagi kan. Enggak, ayamnya itu ayam yang suntik. Oh iya. Iya kan? Oke. Nah, atau ayam kasih hormon supaya dia mau makan lebih. Iya. Telurnya begitu juga. Sapinya begitu juga. Yang tidak terkena konspirasi atau kartel itu kan baru kambing aja. Ya, yang lain kena kartel semuanya. Ya kan? Gila, gue udah lama banget nih dengar kata kartel. Hulu ke hilir itu kan mafia semuanya. Iya. Ya, dari bibitnya sampai makanannya. Menghasilkan generasi-generasi seperti sekarang kayak kita-kita ini. Oke. Ya kan? Generasi mutan namanya. Ya, makanannya rekayasa genetik. Ya, sudah begitu juga air, limbah-limbah dari pakaian yang kimia yang berbahaya itu masuk ke tempat saluran sungai. Ya, itu di generasi ketiga airnya diminum, generasi ketiganya menghasilkan generasi tulang lunak atau presto tuh yang melembai-lembai. Iya itu. Ya. Lah itu gara-gara apa? Itu mandul sekarang kebanyakan. Oh iya. Ya. Jadi itu ada risetnya di buku saya tuliskan juga, ada apa? Di sini? Jurnalnya ada. Ini? Ya ada. Ada jurnalnya ya tentang apa namanya kemandulan. Yang mana? Daftar isi halaman berapa? Iya, halamannya aku lupa. Itu tentang apa namanya konsumerisme berlebih. Ya, dan penggunaan pewarna non organik. Oh iya. Yang mengalir ke tempat sungai-sungai. Iya, itu menghasilkan di generasi ketiga kemandulan. Jadi orang sekarang tuh banyak yang tidak punya kejantanan yang laki-laki. Cek deh. Ya. Dia generasi presto kan? Ya, nggak jantan, cari duit loyo, yang perempuan makanya keluar rumah. Ini sesuai dengan nubuahnya Rasulullah. Jadi orang perempuan keluar rumah di akhir zaman itu bukan pelacur, bukan. Karena yang laki-laki loyo. Iya. Ya kan? Hormonalnya diubah sudah. Makanannya juga tadi itu banyak progesteron. Wah, ini keren banget nih kalau dibahas lebih lanjut nih. Mas Jaya, kita bahas dari awal dulu deh. Napas dulu. Dari dasar, dari kisah perjalanan yang perpindahan hijrah dari Batam ke mana-mana itu lah ya. Iya. Tahan teman-teman ya. Ini kita biar alurnya tuh enak banget deh. Iya, sebenarnya sengaja sih biar lu nonton sampai habis aja. Oke, dari awal tahun berapa, Mas? Waktu dari Batam ke sini kan dulu kan hidupnya kan entertainment. Iya. Wih. Jadi saya itu kan kuliah lulus tahun 96 akhir, 97 saya masuk grupnya Astra di Batam. Oke. 1 tahun 4 bulan saya keluar kerja, bangun usaha dimodelin sama orang lain. Saya di bagian purchasing, saya disuap berkali-kali, saya tolak nggak pernah menerima. Orang itulah yang memberikan modal kepada saya. Oh. Orang-orang itu. Jadi ada dua investor lah ya. Jadi yang pertama 3 bulan bangkrut karena resesi krisis tahun 98. Ya. Nah, terus kemudian 99 dimodelin lagi, yang bangun usaha. Nah, cuman gitu. Setelah beberapa tahun, saya lupa 3-4 tahun lah ya kira-kira stuck ya.
dengan omset cuman ratusan juta doang. Oh cuman ya. Pada saat itu kan ya. Oh gede dong. Enggak juga sih apa untuk supply industri enggak benar-benar gede lah ya. Oke. Nah, cuma gitu. Saya ingat ini kata-katanya kasar nih. Apa Ya. tuh? Dia bilang gini. Suatu malam ya. Ini bos ini partner saya itu ngomong gini. I tell you Jaya. I tell you something Jaya. I am the one who teach my son. Hah? Tit, harusnya gitu kan. Udah kok Dia udah bilang- disensor. Dia bilang gini, you are too holy man. Dia bilang gitu. Ya you are too holy man. Maksudnya apa? Saya nggak mau Gila. diajak ke tempat entertain, saya nggak mau. Masa giliran kayak gitu, lu terlalu suci lu, masa begitu? Iya. Dia mau gitu, akhirnya diajakin. Dan itu saya udah nikah. Jadi saya pamit sama istri saya untuk ke tempat entertain. Ya, saya ngomong apa adanya. Tapi saya tuh deg-degan, jantung saya copot. Yang pertama, yang kedua saya mulai enjoy. Tapi Astagfirullah. yang kedua saya pergi itu, pulangnya saya juga ngomong sama istri saya gitu loh. Istri saya lagi gantiin popok anak saya. Terus netes air mata gitu. Ngomong, aku tuh tahu kamu jujur sama aku. Tapi apa yang aku katakan nanti kalau anak kita ini nanti udah gede. Apalagi anak perempuan. Udah gede, papa pergi kemana? Ke tempat gituan lah. Apa, dunia malam. Wah, saya langsung dek saya. Meskipun saya berhentikan, ya, tapi tetap nganter-nganterin masih ada. Kan terkontaminasi namanya iman tuh. Iya kan? Terus udah gitu, plus ngasih komisi-komisi. Saya nggak suka, saya aja dulu yang nolak komisi kok. Kok saya suruh ngasih-ngasih? Itu berlarut-larut. Berapa tahun tuh? 7 tahun mungkin ada ya. Loh kenapa ditolak? Awalnya memang sempat ngaji atau gimana? Oh iya, dulu Kau di entertain kok malah nolak? Minimal kan punya pondasi keimanan. Harusnya kalau Ya, versi ya. saya ya. ya dulu memang saya remaja masjid awalnya. Ya waktu pas sekolah, sejak sekolah tuh nggak jauh lah dari masjid, dari ulama itu sudah nggak jauh. Para kiai pada saat saya sekolah ini saya STM. Saya masuk ke STM kan. Oke. Nah, terus kemudian masuk kuliah di Surabaya, itu saya ngaji ke guru saya, Habib Ihya Ulumuddin. Itu dulu disebut sebagai, pada saat zaman dulu ya, disebut sebagai salah satu dari 9 ahli hadis yang ada di Indonesia. Oh. Ya, Habib Ihya saat itu. Tapi beliau sendiri dengan kerendahan hatinya mengatakan, saya bukan ahli hadis, saya muridnya ahli hadis. Artinya Mas Jaya berarti kan mualaf ya? Mu'alaf saya itu sudah sejak saya SD. Oh ya, SD. SD, ya. Oke. Ya. Itu saya kuliah, saya ngaji, ya rajin lah, termasuk rajin lah ya. Tekun ibadah lah ya. Oke. Bisa dikatakan nurut banget lah sama guru dulu. Oke. Dan di keluarga yang muslim? Kita dulu 7 bersaudara, 6 muslim. Oh, 6 muslim. Muslim. Oh, berarti bukan menjadi tantangan ya ketika masuk Islam ya? Enggak. Papa saya itu Masya Allah. Papa saya itu seseorang yang tidak rasialis sama sekali. Chinese ya. Iya. Papa mama saya kan Chinese kan. Tapi papa saya itu kepengen, bahkan dulu gini, kepengennya tuh kita tuh naturalisasi. Maksudnya apa? Berbaur, bahkan menikah sama pribumi. Oh, harusnya kan sama Cina juga. Iya. Enggak. Kita 7 bersaudara, 5 nikah sama pribumi. Malah saya nikah sama Chinese karena saya kan di Batam kan, Oke. yang mayoritas Chinese. Oke. Tapi istri saya masuk Islam. Masya Allah. Iya. Dan orang tua, alhamdulillah. Iya, orang tua itu dulunya, ya kita semua kan bebas kan. Papa saya itu dulu free thinker sebutnya. Oke. Tidak punya agama lah ya, menyebutnya free thinker. Atau spiritualis menyebutnya begitu. Oke. Ya, bukan agama, adat istiadatnya namanya Konghucu. Oh, tahu. Ya, Konghucu kan bukan agama. Papa saya menyebut Konghucu itu bukan agama. Jadi Tuhannya Papa siapa? Tuhannya Mak Isa. Gitu loh. Nah, Papa saya umur 74 meninggal, 73 masuk Islam. Alhamdulillah. Walhamdulillah. Itu guru saya yang mensahadatkan. Deg-degan saya kirain kan ya meninggalnya bukan Islam gitu kan. Alhamdulillah. Ibu Ya, juga sama ya? Mama itu 79 masuk Islam, 82 meninggal. Duh tipis-tipis. Nah, dan tidak pernah Alhamdulillah. sangka, kita nggak pernah tahu kapan tiba-tiba dikasih kabar gitu aja. Oke. Iya, nggak ada, bahkan tidak ada namanya dakwahnya secara kasar atau bagaimana, nggak ada. Kita pokoknya semuanya bilhal, semuanya dengan perbuatan aja kan. Iya. Ya gitu aja. Oke. Lalu kenalnya lebih dalam Nah, ke agama, lalu kok tiba-tiba ke Batam? iya, Down. Saya itu kan dulu kan memang Ini kita buat ambil librohnya Mas ya. iya. Ya, ini disclaimer yang nggak ada maksud untuk menggali dalam arti ini juga kita udah izin juga di guys ya sama Mas Jaya gitu kan sebelum masuk ruang podcast tuh artinya
obrolan ini betul-betul ingin memberikan inspirasi buat teman-teman, menyemangati bahwa banyak yang sekarang hijrah, nggak semua ya, tapi balik lagi ke masa dulunya. Waduh. Iya. Nah ini makanya kita mau dapat tips dari Mas Jaya nih. Kira-kira kan sempat down, terus bisa bangkit lagi. Nah itu luar biasa tuh. Nah ini saya pindah ke Batam tuh justru saya dalam kondisi agama saya pada satu baik-baiknya. Ya, mudah-mudahan tidak menjadi suatu ujub atau takabur. Kan kita punya amalan-amalannya. Setiap subuh baca apa, ya. Terus apa namanya? Zikir pagi ya sampai malam, sampai tahajud itu ada zikir-zikirnya. Kalau kan kita subuh tuh namanya wirdul latif ya, kumpulan doanya. Terus kemudian maghrib kan ada namanya rotib al-haddad, malam hari nama wirdul zakron, rotib al-altos. Ini 5 waktu lah gitu ya, itu kita lakuin. Ya. Nah, jadi nggak putus lah gitu. Namanya ngaji, qiraah Quran tuh iya, puasa Senin Kamis dulu gitu. Ya. Tapi begitu di Batam hilang semuanya. Hilang satu persatu, begitu ketemu maksiat itu satu persatu jangan ditoleransi. Meskipun saya dulu menghibur diri, enggak lah, aku yang penting kan tidak ikutan main. Yang penting enggak minum sepersen pun alkohol. Enggak ikutan tapi kita nganterin satu majelis sama mereka. Luntur itu semuanya. Ya tahu nih, jadi tolong menolong dalam kemaksiatan, keharaman. Luntur itu semuanya. Nah, yang saya akhirnya titik balik saya itu apa sih? Saya keuangan berjaya saya. Gampangnya zaman-zaman sombong-sombongnya bisa beli Mercy, bisa beli Mini Cooper, itu saya pindah. Oke. Zaman dulu gitulah sombong-sombongnya. Kalau sekarang kan Lamborghini lebih mahal. Iya, anak sekarang jet-setnya udah kaya-kaya lah gitu. Saya ketinggalan jauh lah. Dan saya tidak berusaha mengejar. Iya. Saya tidak berusaha mengejar, itu zaman masa lalu saya. Ya, nah zaman-zaman sok-sok pamer gitulah ya, flexing gitu. Iyalah. Oh, zaman dulu udah ada flexing ya. Ada sama juga. Indra Kents, Doni Salmanan belum ada apa-apanya tuh. Nah, tapi kan apa ya? Ada yang kemerungsung, orang Jawa bilang apa namanya? Kemerungsung tuh apa? Hatinya bergemuruh, kayak nggak enak gitu, kayak kok panas ya bawaannya ya. Yang kayak bawahnya resah gitu loh, resah. Nah, sama istri juga ribut terus, kenapa ya? Terus akhirnya saya bilang sama istri gini, kita umroh yuk. 2009 saya bilang gitu, bulan Mei. 2009 bulan Mei umroh. Akhir tahun saya putuskan kita tinggalin semuanya aja. Hah, lagi tinggi-tingginya tuh? Tinggalin, iya. Makanya, dan itu saya, jangan salah teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang gini, gara-gara riba saya bangkrut. Enggak, saya gara-gara riba saya kaya. Waduh, baru lagi nih. Loh sekarang gini, kalau kita bicara gara-gara riba bangkrut itu kan hanya 3,9% yang kredit macet, non performance loan. Datanya di Indonesia seperti itu. Artinya sebenarnya 96,1%-nya itu kan orang yang kaya karena riba gitu, harusnya gitu dong. Itu yang gara-gara riba dia bangkrut itu yang goblok aja tuh. Tapi kan riba udah haram, Mas. Ya tapi gini loh, maksudnya gini, kalau hijrah itu bukan karena dia bangkrut, maksud saya begitu. Oh iya, keren. Kan gitu loh. Ya. Maksudnya ini gara-gara riba. Ya mungkin rumah tangga berantakan atau apa, tapi jangan karena dia bangkrut terus dia baru hijrah. Tidak begitu. Harusnya Anda kaya pun Anda harusnya hijrah. Keren. Dapat. Ya betul. Pada saat di atasnya memang udah ada panggilan, dalam arti memang hati ini udah dapat taufik hidayah, jangan entar-entaran tuh. Iya. Terus aja dimakan uang riba, makan uang haram gitu kan? Iya. Nah, kalau udah frontal ya frontal. Sebenarnya kan kata-kata hijrah ini agak sedikit kurang pas bagi sebagian ulama mengatakan tobat lah gitu ya. Sebenarnya bukan hijrah sih. Hijrah mah kita mau kemana sih hijrah, orang negeri muslim juga gitu, kayak kita pindah kemana aja gitu kan. Tobat lah gitu ya. Tobat lah. Ya, tapi oke lah, karena populer dengan hijrah saya mengatakan hijrah. Iya. Nah, jadi ya itulah pas hijrah itu apa ya? Cuman mikirnya udah dulu saya ini ada takabur juga sih. Sombong gini, ngomong gini, ya Allah bersihkan aku, saya ngomong gitu. Udah kan ibaratnya kan makannya yang barang haram udah banyak nih. Bersihin tuh jadi kan diminusin kan. Minusin itu tambah lagi. Saya ada proyek lain lah, ada proyek perumahan juga ada. Waktu itu bangkrutnya besar lah, miliaran juga. Ninggalin utang banyak. Sudah gitu masih sombong lagi pas ninggalin utang banyak gitu. Ayo Jaya, kamu mentor, pasti bisa bangkit. Tunjukkan itu. Tambah sombong kan? Udah. Tambah rugi sekalian tuh. Tambah rugi lagi. Tambah rugi lagi itu. Nantangin Allah. Sampai terakhir itu ya saya teringat oleh seorang guru itu yang mengatakan begini. Jangan bersandar pada amal. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini,
jangan bersandar pada amalanmu, sedekahmu, mau ngomong sholatmu juga iya, ibadahmu juga iya, ataupun juga apalagi effortmu, keilmuanmu, kemahiranmu, ataupun kerja kerasmu. Tidak, bersandarlah kepada Allah saja. Maksudnya apa? Okay. Itu tadi semua tidak menjadi suatu sebab, terutama sebab utama datangnya rezeki. Inilah konsep rezeki yang saya tuliskan tentang di dalam situ, intinya tentang qada qadar. Jadi sebetulnya semua ikhtiar kita tadi ini tidak akan menyebabkan ya kita mendapatkan rezeki. Oke. Turunnya rezeki itu ya udah ketentuannya Allah. Ikhtiar kita ini kan hanya memantaskan diri kita untuk mendapatkan rezeki. Iya kan? Ibaratnya biar kita pantas. Ya, ini jadi namanya jalaran. Jalaran tuh apa? Jalan. Ya, bukan sebab utama. Sebab utamanya ya Allah itu menurunkan rezeki. Oke, cuma kalau narasinya kita menggunakan amalan untuk bisa sukses gimana? Nah, contoh misalnya, hayu sedekah, hayu kita sholat 2 rakaat duha, iya, tahajud misalnya begitu. Iya. Kan ada yang bawa-bawa dalil, bawa-bawa ayat-ayat, bawa-bawa agama, bawa-bawa keibadahan untuk bisa menuju sukses kaya. Itu gimana, Mas? Kalau saya itu dikasih suatu ilustrasi yang sederhana begini. Dulu saya pernah pada saat pas masuk Islam kan, saya tanya begini. Di agama Nasrani ini dulu saya kan belajar agama Nasrani duluan, tapi tidak sampai dibaptis. Kok kita sering ngungkit-ngungkit masalah pahala, masalah dosa. Dulu saya di tempat sana tidak disebabkan begitu, karena kasih sayang saya terhadap Yesus, saya bilang begitu. Nah, ibaratnya keikhlasan lah gitu ya. Oke. Nah terus ini bagus sekali seorang kakak ini, kakak mentor nih ngomong begini. Nah gini Mas, orang sekolah itu kan ada namanya SD, SMP, SMA, kuliah. Pas SD kan kita, anak-anak kita misalnya atau kita nih dikasih iming-iming. Kamu nanti kalau naik kelas, papa beliin sepeda ya? Baru ya, kan gitu ya. Yeah. Nah awalnya seperti itu dengan iming-iming. Itu wajar saja. Tapi kalau sudah jadi profesor, Prof nanti kalau kamu, kan gitu kan, membuat suatu penemuan, saya kasih hadiah ini, enggak gitu lagi. Levelnya sudah keikhlasan kan gitu kan. Nah itu kan ada level-levelnya ya. Nah kalau buat saya ultimate-nya kita sedekah itu kan ikhlas. Semua ibadah bahkan. Ikhlas ittiba Rasul kan itu kan intinya di situ. Betul. Ya. Nah tapi kan mungkin awalnya belum ikhlas, ya sudahlah silakan diajarin sana. Tapi kalau kita bicara yang nggak boleh itu sebenarnya begini. Sedekah 10%-nya biar bisa mendapatkan, kamu mau beli apa? Kan gitu misalnya. Ini iPad ya. Sedekah 10%-nya dijamin dapat iPad. Lu siapa dapat bocoran? Keren. Iya. Nah, kalau saya tuh narasinya gampangnya gini. Kalau saya itu malaikatnya itu tak jenggung pakai kaki, tak tendang gitu loh. Yang kemarin aja dosa-dosamu belum ketutup kok. Ya. Lu minta balasan sedekahmu kayak gini. Kan? Ibaratnya kita ini dosanya menggunung, nggak ketutup kita dengan amalan kita yang ada di dunia ini, nggak bakalan ketutup gitu loh. Kok tiba-tiba dapat jalur khusus bahwa sedekah iPad bisa dapetin sekian. Lu siapin Nabi. Lagian sekarang gini, kita bicara masalah sedekah itu juga, itu duitnya dari siapa, rezekinya dari siapa, dari Allah kan begitu loh. Kita ini hanya dikasih kemuliaan ya untuk menyalurkan doang saja. Ya. Kan cuma begitu. Ya. Nah itu kan kalau balik kan begitu kan, dibalik kan dijenggung sama malaikat itu loh. Lu yang kemarin aja belum lunas. Ya. Makanya kita kan masuk surga tidak karena sedekah kita masuk surga bukan karena amalan kita. Iya betul. Karena rahmat Allah Jalla wa Ala. Iya. Seperti itu. Jadi nggak pantas sebetulnya kita itu menuntut seperti itu, nggak pantas sama sekali. Iya kan? Ya banyak yang kayak gitu soalnya. Ya, yang sekarang yang kayak gitu kan kebanyakan malah diperjualbelikan kan. Oh iya. Kalau saya sebut namanya menjual ayat lah ya. Iya. Ya, karena kan gini, orang Indonesia ini kan apa ya? Apalagi sekarang kan era spiritualisme lagi naik nih. Iya. Jadi menjual ayat tuh lagi laku-lakunya itu kan. Oke. Iya. Tunggu mas. Ada 2 nih, lebih pilih mana? Menjual ayat apa menjual ludah? Iya. Istilah yang ngomong menjual ludah tuh dia sendiri yang menjual ludah. Orangnya masih ada nggak sih? Nggak tahu saya. Nggak follow. Tapi sebelum dia bermasalah waktu itu juga sebetulnya saya udah bilang sama teman gini loh.
kamu tuh lihat ciri-cirinya. Orang kalau flexing berlebihan, biasanya nanti ujung-ujungnya mengumpulkan duit untuk dia investasikan. Ujungnya seperti gitu. Dan tapi teman-teman kita ini apa ya? Saya bilang temannya gampang gumun, gampang kagum. Mudah kagum sama sosok-sosok yang ada di sosial media. Iya, betul. Nah, itu padahal sebenarnya role model yang tidak pantas untuk ditiru. Sebaliknya, banyak ulama-ulama yang underground tidak tampak di sosial media. Grassroots. Ya, itu yang pantas untuk ditiru. Suatu saat saya ditanya gini, pas saya posting tentang guru saya, Mas Ji, akun sosial media apa? Ya nggak akan ada lah guruku pakai sosial media kayak gitu kan. Nah, apalagi ya beliau kan dah levelnya kiai, ya nggak bakalan kiai besar lagi kan gitu. Terus siapa Mas yang patut saya follow? Nggak ada yang patut kamu follow, termasuk aku. Saya bilang gitu, nggak ada. Saya bilang, nah kalau kamu mau belajar, carilah mereka-mereka itu di belakang layar sana itu. Itu lebih layak keilmuannya untuk dituntut, diikutin gitu. Ya kan? Ya makanya saya di sini kan ini kritisi yang sering disampaikan oleh guru saya juga. Sekarang tuh banyak istilahnya personal brand lah ya. Iya. Ya. Oke. Kalau personal brand pakai label agama, itu kalau guru saya mengatakan gini, sekarang tuh banyak orang itu berceramah atau berdakwah bukan untuk mempopulerkan Allah, Rasul atau para ulama yang lain, Terus salafus sholih ya, tapi banyak untuk mempopulerkan dirinya sendiri. Yang dengan menjual ayat itu ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya konversi itu. Call to action. Ya makanya. Ya itu kan terus ngejar setoran algoritma. Iya. Katanya habis ini banyak di ban nih. Gitu. Banyak nyindir banyak orang nih kiranya. Enggak loh. Apa orang kita lagi ngobrol berdua dengan fenomenal yang sedang terjadi di era sekarang. Iya. Saya sih nganggapnya sih ini edukasi ya. Nggak tahu kalau Mas Jaya mengarahnya jawabannya ke arah orang-orang tertentu. Enggak. Saya angkat tangan nih. Iya, fenomena ya, apa ya? Saya tuh susah kalau datang ke tempat saya ngomong, Mas, siapa yang patut di-follow? Saya bilang, kalau aku kasih tahu pun siapa yang dipatut di-follow, orang itu jarang posting. Orang itu jarang posting. Iya, jarang posting. Lah justru kan dengan postingan dia kan hal-hal yang bermanfaat muncul dari akunnya dia, ya berarti kan kita harus follow dia dong. Nah, masalahnya orang-orang itu memberikan manfaat, tapi dia sendiri itu jarang memamerkan manfaat itu kepada orang lain tuh. Istilahnya memamerkan Contohnya gimana contohnya? ibadahnya dia. Contohnya gimana? Saya suatu saat nih ya ditanya sama seseorang juga, Mas, menurut Mas tokoh si ini bagaimana Mas? Dia yang lagi naik daun. sedekah. Oh iya. Gitulah gitu. Dan bahkan kelihatan kayak pas kemarin lagi pada flexing, ini ada juga satu tokoh yang dia malah di warung Tegal. Hah? Di syuting makan di warung Tegal, jamnya ditunjukkan murah. Ini orang-orang mana nih? Orang Indonesia, ya nggak usah dipikirkan. Enggak, bukan. Maksudnya ini mentor. Pengusaha lah, saya ngomong gitu loh. Pengusaha lah gitu loh. Ya, kan saya melihat, saya mempelajari yang namanya linguistik sama body language Dari NLP, jenengan. NLP dan ini mungkin gift saya dari Allah itu aja. Oke. Ya, jadi saya mempelajari hal itu. Saya suka ngamatin orang gitu kan. Ya, body language-nya seperti apa, postingannya dia seperti apa, linguistiknya dia seperti apa, angle shootingnya dari mana. Jadi saya bilang, oh yang kamu omongin itu angle shootingnya ya, kamu perhatiin banget. Itu kayak dibuat banget sebetulnya. Oh, tahu gue. Ya. Nah, terus saya bilang gini, tapi itu gimana menurut Mas Ji? Aku nggak berani ngomong. Saya belum tahu. Nah, terus patut nggak Mas itu dicontoh? Aku nggak berani ngomong. Ya, tapi kita lihat duluan aja. Menurut Mas Ji ada mengarah ke sesuatu nggak? Mungkin ada. Kemana? Politik. Ya. Gitu. Bener kan arahnya, tahu. Akhirnya ya kan, orang itu kan terus habis itu kan dia ngendorse seseorang, tokoh politik, ya tahu. Bahkan ngendorse salah satu tokoh dunia hitam. Iya, tahu. Itu fenomenal sekarang tuh banyak banget, itu gara-gara apa ya? Apakah memang sumbernya? Nah, ini udah mulai masuk pembahasan nih. Iya. Apakah dengan eranya zaman sekarang kapitalisme dan lain sebagainya itu? Itulah.
Kalau saya sering sebut namanya inilah eranya perang ideologi. Perang ideologi. Ideologi kita sudah diobrak-abrik gak karuan. Apakah sama halnya dengan Mas Jaya Setiabudi itu bikin buku atau nulis buku itu berdasarkan ideologi bukan karena memang ada penjualan? Silakan difotokopi. Gitu aja. Wow, serius? Saya itu buku saya yang The Power of Kepepet buka langsung laris banyak yang teman-teman yang baca kok. Saya diamkan aja. Bacanya dari mana? Baca. Oh, bajak. Oh ya. Iya saya diamkan aja. Tapi ada orang mau bikin buku tujuannya sales loh. Iya. Ini kan harganya murah mas. Terjangkau sekali. Berapa ini? 120.000 sama ongkos kirim. Oh ya, memang Iya. ada yang jual sampai 300.000. Enggak lah. Kasihan teman-teman masuk ilmu harus jual semahal itu. Dan ini yang saya bagikan juga banyak mas. Oh ya. Ini kan sudah ratusan lah yang dibagiin. Tapi emang iya sih waktu saya mau undang Mas Jaya aja tiba-tiba nanyain apa? Mau ku kirim alamat buku ya? Oh itu kan biar mas pelajari duluan nih. Iya. Tapi maksudnya sebaik dan segratisan itu loh Mas Jaya. Cuman buku doang aja lah itu. Nah, biasanya kan ujung-ujungnya tahu-tahu bawa buku terus numpang CTA aja tahu-tahu. Enggak lah. Ini sebenarnya buku ini tuh saya tuh kan jarang nulis buku ya. Jadi kan buku keempat saya yang sejak saya tulis yang pertama kan The Power of Pet tahun 2008. Iya. Nah, habis itu kan saya pas bangkrut saya tuliskan kitab anti bangkrut. Oke. Anti itu tahan artinya. Anti itu tahan. Ya. Itu sebetulnya kitab teknis yang saya paling gak suka membahasnya. Itu Karena kitab apa? Tentang masalah keuangan, masalah cash flow itu kan ya, terus masalah partnership, masalah pemasaran dan yang lain-lain. Tapi yang fundamental bisnis ya. Wow, itu keren. Untuk menghindari bangkrut. Tapi itu teknis banget ya. Nah, orang bangkrut itu karena apa saja kan? Justru saya suka tuh teknis-teknis how to begitu tuh. Iya. Nah setelah itu kan yang ketiga how to juga. Nah kan saya melihat kan teman-teman kan banyak yang cuma jualan-jualan doang nih, tidak sampai menjadi brand. Iya. Nah itu kan saya membuat buku buka langsung laris. Itu sebetulnya itu credo atau framework ilmiah banget. Jadi kan ada 7 formula. Oke. Ya, membidik pasar potensial. Cuman kan saya kan bahasanya ala UKM. Membidik pasar potensial, menciptakan produk kangenin. Ya. Justru itu applicable tuh begitu. Ya, padahal ini sebenarnya kalau ditarik ilmu dasarnya, ini kan riset market, Iya. riset produk. Saya suka nih begini-begini. Terus kemasan, packaging, habis itu merek, ya. Nah, ini kan berpasang-pasangan. Ya. Jadi riset market sama produk menghasilkan produk market fit. Iya. Atau produk unggulan kalau saya mengatakan. Ya. Nah, ini kemasan sama merek. Ini kan untuk nanti fondasi dari brand. Habis itu distribusi promosi. Nah, teman-teman tuh biasanya nggak sampai distribusi promosi nih. Bahkan melompati nomor 1 sama nomor 2 langsung digenjot iklan jualan. Iya. Akhirnya 1 orang ketipu, 2 orang ketipu, 10 orang ketipu, 100 orang ketipu. Apalagi buka open reseller. Ya. Nah, ini udah mulai masuk kita bahas nih. Ya. Kenapa emang nggak boleh open reseller? Reseller itu nomor 5. Ya, jadi riset market, riset produk, distribusi promosi, riset market, riset produk, packaging, merek, distribusi promosi. Jadi setelah ini disiapkan produknya berkualitas, packagingnya bagus atau menarik untuk diambil, ya, barulah kita distribusikan, kita siapin distribusinya, ya. Habis itu baru promosi. Kemudian memaksimalkan di konversinya. Konversi itu tujuannya untuk menciptakan gigitan pertama. Sebelum digigit, namanya disiapin duluan. Supaya pas orang gigit itu terjadi nanti snowball effect. Iya. Ya, bergulir bola saljunya. Oke. Ya kan? Kenapa? Memang enak, sudah disiapin duluan. Nah, saya membuat riset market ala UKM itu, ya. Saya ingat banget dulu tahun 2000-an pernah ngikut training The Right Way of Doing Powerful Marketing Research. Itu saya itu ngikutin bareng teman-teman Wings, ya, Unilever dan yang lain-lain. Saya pasti tanya, "J, kamu dari perusahaan apa?" "Aku CV ini," gitu aja ngomong gitu. "Perusahaan apa itu, J?" "Perusahaanku sendiri." Kata kecil. Tapi saya itu mata tarik dari dunia pemasaran kan. Dari situlah saya belajar dan saya aplikasikan distribusi itu bagaimana. Itu Tommy Wittemena udah jadi CEO belum di Unilever? Enggak ingat masih dari sales ya? Apa dari kan tahun 2000? Tahun 2000 apa tuh Mas Tom? Yang ngajar waktu itu Pak Handi Irawan, Frontier Marketing, majalah marketing. Lah itulah belajar fundamental pemasaran itu seperti apa. Ini bukan zamannya Pak Hirman Kertajaya. Iya, baru itu iya. Beliau lantai 8.
2000. Pak Herman Kartajaya itu di lantai 8 di bawah. Oh iya, iya. Itu tahun 2000. Marketeers kan? Iya, tahun 2000 itu pertama kali saya belajar marketing plus 2000 kan. Iya, Mark Plus dia punya kan. Orang elektronika belajar marketing. Tapi ya applicable, saya aplikasikan, ya itu fundamental banget. Jadi kalau kita dulu mau memasarkan suatu produk tuh kita riset luar biasa ya. Sampai itu produk itu siap, launching kan, distribusikan, activation. Oke, bedanya zaman sekarang tuh kenapa sih tiba-tiba kok salahnya di mana pakai ads, terus marketplace gimana? Ini udah mulai kita bahas nih. Baik, zaman sekarang tuh orang itu kadang-kadang itu nggak peduli disebut namanya angka repeat order atau kepuasan pelanggan. Oke. Dia pikir omset adalah kestabilan. Tidak, omset tidaklah kestabilan. Omset itu bukanlah pelanggan atau loyalitas, beda. Jadi sekarang itu gini, gua punya produk dilabelin cakep, digenjot traffic iklan berbayar, orang beli dianggap itu adalah kesuksesan. Iya tuh mindsetnya begitu tuh. Iya kan? Salahnya di? Ya, kalau nggak begitu, ya ini gua punya produk labelin bagus, ya dikasih digenjot reseller, orang beli, nanti reseller ngabisin database-nya. Satu reseller punya 1000 database unik, ya. Mungkin 5 bulan sudah habis, penjualan naik. Nah ini salahnya di sini. Ya, dikiranya, wah ini naik nih, bagus nih. Kapasitas produksi dinaikkan, hire karyawan juga lebih, tiba-tiba turun, bingung. Salahnya di mana ya? Karena fundamentalnya tidak dibagusin duluan. Produk ini harus berdampak. Oke. Kalau produknya tidak berdampak, beli karena endorse doang. Banyak kan fenomena cake artis yang tenggelam. Oke. Iya kan? Iya. Itu kayak kekinian, kue-kue kekinian tuh. Itu lucu tuh kalau. Tapi itu jangan tanya. Mereka itu sebenarnya pada dasarnya ada yang memang tidak ngerti ilmunya, ada yang sengaja. Wong saya ketemu sama oknum-oknumnya kok. Oknum apa nih founder ya? Investor ya? Iya, pas dia tanya sama saya, Mas menurut sampean piye masalah cake artis gitu kan. Saya bilang nggak menjadi masalah digenjot traffic, tapi siapin produknya duluan. Gitu kan? Okay. Jangan ini tai kucing diomongin ini coklat. Itu yang saya sering bilang gitu. Nanti mengecewakan banyak pelanggan. Contohnya ngantri nih. Ya, wow, di endorse nih besok pagi jam 8 udah ngantri. Jam 10 buka 2 jam ngantri, makan cake-nya, oke, foto duluan lah, oke. Habis itu dibuang. Satu mubazir, kedua ada yang ngomong gini, kampret tuh. Kamu mau dikampret-kampretin? Ya. Anakmu jadi kampret beneran. Bisa gitu kan? Terus tahu nggak jawabannya apa? Loh, yang penting sudah ROI, Mas. Subhanallah. Innalillahi. Kacau. Luar biasa kan? Mati rasa itu. Mati rasanya. Dan yang penting sudah return on investment. Kejam loh Anda loh. Itu tokoh-tokoh itu. Kacau. Cuma mementingkan diri sendiri ya. Iya. Nah makanya fenomena kayak artis banyak yang jatuh begitu. Ada yang tidak paham, ada yang paham tapi sengaja. Waduh. Paham tapi sengaja tuh artinya memang yang penting gue ngabisin 10 miliar, return 20 miliar, cabut selesai deh. Enggak cuman begitu, bukan cuma naruh begitu, bukan. Jadi ROI yang dia maksud gini loh, dia jual kemitraannya. Ke orang. Fenomenal franchise zaman sekarang juga dong. Kalau saya bilang namanya baru ada produk sebulan 2 bulan, makanya pemerintah kita bagus nih di bawah Kementerian Perdagangan. Nggak bisa tuh kalau franchise. Narasinya franchise ya. Tapi sama ngomongnya ke mitra usaha sama juga. Gaya-gayaan dia bilangnya mitra usaha. Soalnya nggak boleh dari Kementerian Perdagangan mesti franchise minimal usaha berapa tahun sekian dulu gitu kan. Itu dulu. Dari dulu sampai sekarang seperti itu. Minimum kan 5 tahun kan. Iya. Ya kan 2 tahun terakhir make profit. Nah tapi itu kenyataan di lapangannya tidak ada sanksinya. Saya ngerti gini karena kan saya jadi juri Indonesian Franchise Award juga dulu kan. Jadi ngerti sampai saya sebut namanya jual gerobak aku franchise. Fenomena itu. Iya benar. Jual gerobak aku franchise. Pokoknya kalau franchise itu base modelnya dia dapat keuntungannya lebih banyak dari jual gerobaknya atau franchising fee-nya dibandingkan royalty fee atau pembelian repeat order bahan bakunya. Itu udah gak sehat franchise-nya. Dan kebanyakan franchise seperti itu jual gerobak. Jual gerobak bener loh. Terus yang dibanggakan adalah foto produknya. Orang pakai baju jaket ojek online, suruh pada ngantri. Nah, itu yang kita bahas tadi kan. Najasi. Nah itu bahaya tuh.
kamuflase tipu-tipu. Iya, tipu-tipu orang suruh ngantri. Ya. Foto kan? Iya. Oh, rame nih. Nah, itu alhamdulillah ini pada datang. Nggak boleh gitu kan? Nggak boleh. Nggak bisa. Fikih muamalah nggak boleh. Ustadz kita ngasih tahu nggak boleh. Apalagi mungkin fenomenal biar rame kelihatannya. Nanti store-nya di depannya pada nongkrong mobil-mobil, motor-motor. Jadi kan padahal keluarganya dia sendiri. Atau enggak pada komen-komen di Instagram postingannya. Oh ini aku udah cobain nih enak nih untuk mau dong. DM-nya kemana kak? Sorry, temannya sendiri semuanya ya. Iya. Atau bot. Itulah yang namanya perusak ekosistem. Gara-gara orang-orang seperti ini yang jujur dianggap seperti itu. Gara-gara 1-2 orang jualan pakai boraks, yang di pinggiran jalan dianggap pakai boraks. Oh iya. Atau ayam tiren semuanya, padahal belum tentu. Nggak fair sih. Ngerti ya? Gara-gara pakai bot dan yang lain-lain, dianggap seperti itu, padahal enggak juga. Algoritma diketatin sama Google dan yang lain-lain. Padahal itu kan sebenarnya segelintir orang melakukan seperti itu. Tapi dia bener. Ngerti ya sama dia? Iya. Clickbait juga iya. Iya, saya punya pengalaman tuh di teman saya tuh dia cerita. Padahal dari Instagram ya terlepas dari kapitalismenya mereka ya. Ini kita nggak lagi bahas ya. Toh gimana pun juga kita lagi bahas mengenai platformnya dia. Akhirnya mereka membatasi. Maksudnya gimana gini? Jadi ternyata di Instagram itu ada komunitas. Saya bilang nggak semua. Saya bilang di sini berarti oknum ya, aman ya. Berarti ada yang memang microblogger secara tulus, dia ngonten, multiple post apa segala macam kan, ngeblok tapi mini gitu kan. Ada juga yang oknum-oknum komunitas, tapi mereka tuh sekelompok ini luar biasa. Sekongkol itu. Sekongkolan, ya kan. Gue udah posting ya. Oh ya udah siap. Nanti pas si A posting, grupnya mereka di DM tuh. Iya. Ini gue bongkar aja sekalian nih DM nih. Iya. Ya kan, akhirnya mereka langsung ke postingannya komen. Misalnya tips tentang edukasi. CTA-nya kan biasanya gak kelasnya dia. Biasanya kan. Wah ya, aduh jadi pengen ikutan nih. Pengen belajar nih. Gitu-gitu kan. Mereka ternyata satu komplotan. Nanti pakai kode-kode, padahal Instagram, PT Instagram nih sudah membatasi dan sudah ngasih kayak warning gitu bahwa udah membidik AI-nya Instagram nih kelihatan gaya-gaya bermain seperti ini itu akan dipangkas, di shadow ban apa segala macam. Mereka nggak ngomong posting sekarang, mereka pakai kode emoji. Wow, canggih dan ceritanya. Jadi di DM-nya itu kan di DM bisa grup kan? Iya. Taruh, cepret. Akhirnya gue ada misalnya logonya logo handphone gitu. 3 biji, tek, enter. Wah berarti habis posting si Dery nih, ya kan? Nanti akun @jayasetiabudi @kasih-solusi itu pada masuk tuh ngelihat. Oh ya udah siap lu posting ya. Ya udah gue komen deh. Habis gue komen, mau nih jadi pengen belajar ikutan kelasnya, jadi pengen beli bukunya. Nanti dia nge-like, nge-love gitu. Menandakan bahwa dia udah komen, artinya harus dibales. Lah itu kan manipulasi kan. Nah sekarang gini, kalau seandainya kita lah jadi konsumennya, ternyata semua itu di-create semuanya ya. Kalau tahu itu kebenarannya, masihkah kita mau ikut? Wah. Atau membeli produknya? Kan enggak kan? Masalahnya sekarang itu kita yang jujur jadi kena imbasnya manipulasi itu. Ini. Pengetatan algoritma juga iya. Kena juga ya tuh. Kan? Gara-gara ulah-ulah jadi sebenarnya kapitalisnya tadi Instagram, Facebook nggak sekapitalis si orang tadi itu. Benar. Mereka ini ternyata nih. Ya ngerti mas. Anak-anak sekarang beda kayak kita nih. Karena mungkin kan, Mas Jaya Masya Allah gitu, saya juga banyak belajar sama beliau. Tapi mungkin karena saya tuh kan tadi curhat ya, saya sama Mas Jaya guys. Ngelihat dulu biasa orang brand, orang media gitu kan, ngelihat di zaman sekarang nih, mereka nggak pakai riset produk kali ya. Sehingga mereka nggak pede kalau produknya berkualitas, akhirnya bawa komplotan militan. Pada komen, bilangnya bagus. Mereka nggak pede dan mereka mungkin nggak tahu cara ngeriset produknya bener gitu nggak sih? Mungkin nggak tahu, mungkin nggak mau, karena ada yang instan, ya kan? Mau iya. Nah, hal yang sama kayak teman-teman sekarang gini, teman-teman membangun konten, membangun engagement, sekarang udah jarang. Kayak engagement deh, ya.
kita bicara masalah hilangnya apa ya namanya? Organik. Apa istilahnya? Engagement itu apa namanya? Ya engagement. Engage. Bahasa Indonesia itu ya. Aduh, apa ya bahasa Indonesia? Ikatan emosional lah ya. Ya, itulah pokoknya. Antara penjual dan pembeli itu. The real muamalahnya itu kan harusnya kan terjadi kan pas kita ketemu, kita saling tegur gitu kan ya. Terus kemudian, oh ya ingat ini dulu yang beli Mas Dery. Mas Dery, makasih lo beli lagi. Size-nya ini masih ya. Gak begitu kan? Nah sekarang kan ibaratnya gak mau kenal gitu kan. Ya, suruh ngisi lagi form. Loh padahal kan kemarin sudah pernah ngisi. Size-nya sudah tahu juga. Namanya juga udah tahu. Lah kan itu sudah hilang kan? Kan buat bangun list. Nah, itu sekarang sudah nggak terjadi seperti itu kalau di tempatnya marketplace. Seolah-olah orang itu kan beli itu ya, udah lu beli, gua jual selesai, putus. Ya zaman dulu kan nggak seperti itu. Kita membangun engagement, ya. Yang namanya engagement itu kan baik itu si pembeli secara langsung ataupun si penjualnya, distributor pun juga kita datengin loh. Ya, nah kalau bedanya sama reseller sekarang gimana? Nah kalau reseller sekarang sebenarnya gini, reseller kan pada dasarnya micro ya. Sebenarnya gini, reseller kalau saya bahas di 4 buku saya Buka Langsung Laris, itu kan ada 9 saluran distribusi dasar. Sebenarnya plus 1. Oke. Kan namanya pergudangan ya atau fulfillment. Nah, reseller itu salah satu saluran distribusi yang disebut namanya low budget high impact. Oke. Nah, jadi selain low budget high impact yang selain itu, reseller itu kan ada namanya multi level juga iya. Iya. Terus apa namanya franchise juga iya. Karena kan apa? Promosi dibayarin orang lain. Ya kan? Iya. Nah kalau saya sering bilang gini, reseller itu gak salah. Tergantung produknya. Gak semua produk cocok di resellerin. Contoh yang cocok, contoh yang enggak. Contoh kayak gini nih. Ini body serum. Ya, ini produk yang menurut saya baiknya tidak di resellerin. Kecuali reseller itu dia punya outlet fisik. Oh, oke. Kenapa? Satu, behavior atau target marketnya itu tidak berbasis geografis. Ya, nanti takutnya gini loh. Ini terjadi gini. Ini yang menyebabkan inflasi salah satunya gini kan. Ini barang diproduksi di Bandung. Reseller beli ditaruh di Malang. Dia jualannya hanya Malang saja atau tidak? Tidak. Ya. Yes. Kan kalau ditaruh di marketplace ya udah kemana-mana jadinya. Terus akhirnya dia kirim lagi ke Bogor dengan gratis free ongkirnya marketplace. Tapi kita tidak pernah memikirkan satu ya, masalah rahmatan lil alamin. Apa itu? Jejak karbon. Oh iya. Dulu itu kapitalisnya lebih baik loh. Oh malah gitu ya? Iya, kan ada teritori. Oh iya. Ya enggak. Kedua, kalau ini di reseller kan, ini expired pun saya tidak tahu. Ya kan? Nanti begitu dia nggak bisa menjual, si reseller tersebut ternyata sudah sampai expired, baru dikirimkan dijual, brandnya bisa kena loh. Oh. Dan dia ngelacaknya susah. Oh, namanya nama fake juga kan. Prinsipalnya kena ya. Iyalah. Brandnya jatuh lah. Makanya tidak semuanya bisa di resellerkan. Oke. Kalau pendaftaran reseller kan udah per regional, Mas. Ya tetap aja sih dia jualnya bisa kemana-mana juga. Jualnya kemana-mana, rata-rata gitu. Berarti percuma dong dibatasin. Distributor Jakarta Selatan udah ada, lu nggak bisa. Bicara masalah distribusi juga ya. Kebanyakan UKM tidak memahami apa yang sebenarnya fundamental distribusi. Inti dari distribusi harusnya kan availability. Iya. Kan gitu loh. Dan juga yang kedua mendekatkan ke tempat pelanggan gitu loh sekarang kan. Ya itu kayak teh pucuk harum. Iya. Itu kan pendistribusiannya banyak dan ada di mana-mana pelosok-pelosok. Iya. Makanya kan lumayan goyang tuh teh botol sosro tuh. Nah, jadi itu juga iya. Sebenarnya intinya itu kan seperti itu. Tapi sekarang tuh teman-teman UKM itu tidak ngerti distribusi. Tiba-tiba punya produk, oke kamu udah distributor. Apanya distributor? Bedanya distributor, agen sama reseller. Diskon produknya aja. Maksudnya iya. Quantity ordernya aja. Kalau kuantitasnya besar, kamu distributor. Area nggak ada area. Akhirnya, padahal mendekati harusnya. Akhirnya begini. Iya. Ini yang jadi kacau kan? Ya tadi itu juga sebetulnya inflasi itu karena itu salah satunya. Oh, ke situ. Nah, kalau bahas inflasi ini kita bicara juga pasti kan paling utama komponennya adalah BBM. Ya, kalau seandainya kita bisa menerbitkan ya atau membuat swadaya sandang pangan papan kebutuhan pokok radius gak usah jauh-jauh dah 100 km saja. Ya, misalnya kalau pakaian per satu provinsi harus ada swadayanya. Makanan per kecamatan harus ada swadayanya. Itu tidak usah flight ke sana kemari. Itu kan menghemat BBM, ya, mengurangi jejak karbon. Kita ramah kepada lingkungan juga iya, tidak dolim kepada lingkungan, ya, dan juga apa menghidupkan sekitarnya.
Oke. Nah, harusnya seperti ini. Ini kan tidak terjadi pemetaan. Pemerintah kita tidak mengatur hal itu kan. Kita tuh Ya karena banyak oknum di bawah-bawahnya itu kali, Mas. enggak juga sih, menurut saya sih kita terlalu liberal sih dalam masalah apa namanya. Loh, saya ini sayang sama pemerintah. Iya dong. Loh, saya sering dipakai kok kan dalam artian merumuskan kayak kemarin sama Kemenparekraf juga ada acara yang kita rumuskan. Tapi saya mengatakan ini yang kita sayangkan terhadap pemerintah ini salah meliberalisasi si platform-platform ini masuk ke Indonesia tidak dengan kontrol. Contohnya ya, yang sempat ribut-ribut sampai kita buat podcastnya waktu itu kan, ya. Nah itu kan si Orange, bunuh UMKM, ya kan? Tahu. Nah itu kan sampai boom kan, kenapa? Karena produk-produk Cina itu masuk ke Indonesia dan bahkan menguasai marketplace 93%-nya. Dahsyat. Masa iya? Bukan saya ngomong loh. Yang ngomong IDEA, Indonesian E-commerce Association, yang ngomong salah satu sumbernya dari salah satu marketplace juga. Iya. Yang hijau ngomong begitu. Jadi hanya 6-7% produk yang terlisting di tempat marketplace itu yang buatan Indonesia. Sisanya buatan Cina. Jadi bukan cintailah produk-produk Indonesia, tapi cinailah produk-produk Indonesia. Makanya ini nanti nyambung semuanya. Cinailah. Nah, ini nyambung semuanya sama venture capital. Nyambung semuanya. Ya. Nah ini Kenapa lagi venture capital? Hubungannya ke sini. Nah kan gini, venture capital ini membuat algoritma platform itu rakus. Iya, oke. Ya kan, karena gini kan, ada satu film yang bagus tuh, yang baru di Netflix, judulnya The Playlist. Itu sejarah Spotify, ya, dengan segala kontroversinya di Swedia sana sampai dituntutin sama para artis-artis. Kenapa? Karena artis itu bisa jadi cuma mendapatkan $12 sebulan loh. Kasian. Ya, sementara ya gajinya si petingginya Spotify 120.000 ya US dollar gitu kan ya. Nah, ini kontras sekali gitu kan ya. Nah, sebulan bisa segitu kan gitu loh. Nah, Tapi kan dia pernah tapi dia berdalih ini. Gua kan publisher. Nah, dan lu juga gak akan naik kalau gak ada gue. Nah, dia ngomong bahkan gini, waktu itu kan ada namanya Pirates Bay. Pirates Bay kan yang daripada lu dibajak, dia ngomongnya gitu. Iya. Gak dapat sama sekali gitu kan ya. Tapi ini kan ceritanya kan si Daniel Ek ini kan sahabatan sama Bobby. Bobby si artisnya, Daniel Ek ini kan dia yang foundernya Spotify. Ya. Oke. Nah, jadi si Daniel Ek ini justru yang konfront ke si Bobby. Kan, kamu teman aku, kamu mau membuat platform ini katanya untuk mensejahterakan kita. Lah kalau kita nggak sejahtera. Oh iya. Sama lah sekarang dengan konsep ojol ya. Ya, dulu katanya mau mensejahterakan. Sekarang kok malah dihabisin itu namanya penjual-jual kuliner. Sudah ketergantungan, diskonnya digedein sampai 35%. Kalau tidak ikut promo, ditenggelamkan. Karena mindsetnya sekarang udah ngejar profit, Mas. Nah, winter masa lupa. Ntar efisiensi pegawai dipecat-pecatin. Makanya itu kan merusak ekosistem. Nah, dulu kan bisnis model. Jadi gini kan, ini kan kesalahan bisnis model. Ya kan? Jadi KPI atau indeks kesuksesan suatu platform itu bukan kebermanfaatan kepada UKM-UKM tadi itu, tapi adalah traction ya yang menghasilkan nanti capital gain gitu loh. Karena mereka market leader. Nah, capital gain, valuasi, ujung-ujungnya kan tujuan mereka exit. Nah, makanya itu kan IPO cabut. Nah, yang bisa melakukan seperti itu kan yang punya duit kan. Yang kecil-kecil akhirnya mati semuanya itu. Harus surrender sama mereka. Ngikut ke marketplace, ngikut ke tempatnya ojol, ya tah. Awal-awal dia bakar dulu pakai subsidinya dia ya. Iya. Bakar duit. Giliran sekarang ditagih profit kan. Iya. Ya itu di Spotify kan dikasih ilustrasi. Terus kamu dari mana dapat duitnya? Ini loh, ibaratnya loh, makan loh. Ini makannya kita ambil semuanya di sini, nanti terus kita ambilin semuanya sampai orang nggak bisa makan. Nanti pas dia mau makan dia harus bayar ini. Gitu. Dia ngomong gitu. Jadi yang paling terakhir bayarin itulah nanti dia yang misalnya kan kita dapat untungnya dari situ. Iya. IPO lah istilahnya. Iya. Ya kan? Nanti digoreng lagi tuh. Ya. Ya iyalah. Ketahuan profit, keuntungan, tapi ternyata pakai duit. Nah, inilah yang merusak ekosistem. Satu, si pembeli menjadi rakus.
dengan diskon, promo, gratis ongkir yang sebenarnya semua subsidi semuanya. Kalau ini mereka keluar dari platform itu nggak bisa. Karena realnya nggak bisa gratis ongkir. Oke. Ya kan? Iya. Nah, yang kedua, ini kan dari sisi si penjualnya kan. Pembelinya. Penjualnya akhirnya juga harus banting-banting harga juga, diskonan semuanya. Nah, makanya kalau gitu nggak usah ikutan strategi zaman dulu kali Mas ya, marketing mix 4P. Yang isinya price, promotion. Artinya kita harus berubah dong targetnya lagi. Kalau saya itu enggak, menurut saya tetap iya. Tetap ya? Ya, tapi buat saya gini. Kan ada yang bilang bahwa itu udah nggak works. Nah, artinya kalau kita fokus pada produk, pada promo, ya berarti kan kita kecemplung di kubangan promo, terus dicapnya adalah promo terus. oh enggak, dalam artian promotion itu kan, saya gini kan, kita harus memahami fundamental. Promotion itu buat apa? Attract people to find your product gitu kan. Ya artinya apa? Sebelumnya disiapin duluan produknya. Oke. Disiapin dalam arti apa nih? Kualitasnya ya, ini fit dengan market menginginkan seperti apa dan demand-nya ada. Ya, market fit, oke. Ya sudah kan. Nah sudah siapin semuanya, packagingnya, mereknya siapin semuanya, distribusinya juga siapin, deketin. Promosi kan. Ya, demand tercipta, orang puas, repeat kan. Oke. Ya, nah lakukan engagement sama mereka lebih dekat, evangelis kan. Wah. Terjadi snowball effect kan. Harusnya seperti itu kan. Oh iya. Makanya kok saya sering bilang gini loh, itu loh, saya sering pakai inhaler. Pernah lihat gak iklannya inhaler ini? Gak pernah. Kok sampai sekarang inhaler ini masih eksis? Iya lagi. Iya enggak? Iya lagi. Legend kan? Banyak produk-produk yang seperti itu loh. Itu the real marketing kan seperti itu harusnya. Bukan marketing hit and run sekarang ini kan. Yang cuman ngayain tadi itu si Wahyudi tadi itu kan. Ya. Kita ngayain Zionis buat apa gitu loh. Ya. Oh keren. Nanti keren. dipakai buat ngempor Palestina lagi. Kalau saya kadang sama Masta tuh dengan bangganya, saya ngiklan per bulan sekian miliar. Itu nista kali, bukan kebanggaan. Kayak kamu yang menghancurkan Palestina. Oke. Ya. Tuh Naif mengatakan si Marzuki itu adalah orang baik. Sampai ketawa si Aldan. Ya. Marzuki. Ya. Tapi kan dia menyediakan wadah Marzuki buat kita. Buku muka lah. Tepatnya itu ya, kita mau tidak mau. Karena pemerintah memfasilitasi itu masuk dengan vulgarnya. Beda dengan Cina. Makanya gini loh, sering orang bilang gini, Masji kan, oke, Masji bilang, Masji kan seolah kayak anti venture capitalist. Aku sebenarnya gak anti. Kalau ada yang syariah aku mau kok. Belum ada Mas kayaknya. Iya kan, Belum yang algoritmanya tidak berbicara masalah transaction ya. Iya. Nah tapi bicara masalah profit oke. Ya, kebermanfaatan oke. Itu ya. Nah gak ada kok. Nah terus bilang gini, apa Mas bedanya? Sekarang kan Alibaba juga kan juga diinjek sama venture capital Mas. Iya. Dia bilang gitu, gini loh, tak kasih tahu. Cina tuh bedanya sama Indonesia itu apa sih? Di Cina itu ditutupin dari platform-platform asing. Venture capitalnya boleh masuk, tapi gedein platform lokal. Oh. Ya, nah platform lokal itu dipakai untuk memasarkan produk-produk Cina ke seluruh dunia. Indonesia, ya platform lokal ataupun platform asing dimasukin liberal ke Indonesia, dipakai genjot pakai venture capital untuk gedein produk Cina di Indonesia. Kebalik ya. Ngerti gak? Untuk memasarkan produk Cina ke Indonesia, bukan untuk memasarkan produk Indonesia. Jangan terlalu liberal dong masukinnya. Ya kan? Kalau mau niru Cina, tiru strateginya Cina. Facebooknya nggak bisa masuk, WhatsAppnya nggak bisa masuk, ya Google-nya nggak bisa masuk, TikTok masuk. TikTok mereka yang buat. Ya kan? Sampai mereka gede duluan menguasai 70%, 80% pasar, masukin lah silakan. Buat kesehatan kan kita perlu kompetisi. Yes, perlu kompetisi, masukin lah. Biar kompetisi. Oke. Tapi terkontrol semuanya kan, terkendali. Kita nggak begitu. Ya. Gue nggak tahu, banyak banget lagi nih. Kita menyerang. Ini podcast berbahaya, teman-teman. Yang pernah saya syuting. Gue nggak tahu ntar editor gue nih bakal edit yang bagian mana. Dipotong semua ya apa-apa. Enggak dong. Enggak lah. Aman ini insya Allah paling. Coba kita cek lagi teman-teman ya. Daripada kita ngomongin begituan, mending kita yuk bisnis Mas. Ya. Kita lihat coba.
Yuk bisnisnya. Ini nih saya tahu youbisnis.com ini dari tahun 2012 mungkin 2000 Apa? 2000 berapa? Enggak 16. 16 ya. 16. Ya. Bener nggak? Ya, sebenarnya kita tuh salah satu perintis toko online, platform toko online. Ya, itu judul kan niatnya untuk mengimbangi marketplace yang ada. Kan kita nggak suka banting-bantingan harga itu loh. Hah? Nah, kan kita maunya menawarkan brand.com. Konsepnya brand.com. Brand.com tuh maksudnya official store-nya misalnya kasih solusi.com. Iya, betul. Oke. Ya, seperti itu kan. Waduh, ini agak susah nggak sih Mas di zaman sekarang? Betul. Ya, ini kan mengedukasi. Tujuan kita kan sebenarnya menyelamatkan brand-brand UKM itu. Jangan sampai masuk ke dalam jurang pelacuran. Waduh, bahasanya ngeri lagi nih. Itu gimana tuh maksudnya? Ya melacurkan harga, banting-bantingan sampai nih yang salah kaprahnya. Saya bilang perusahaan ekosistem itu apa sih? Menjual suatu produk tidak dapat untung nggak apa-apa. Yang penting dapat diskon ongkos kirimnya. Itu kan yang salah itu. Iya itu merusak ekosistem itu. Iya. Ya. Dan cuma susah, mereka gede Mas. Pencucian uang kan ada di situ. Ya itulah. Nah, terus gimana cara basminya? Mereka yang punya banknya, mereka punya wallet, punya bank, dan juga punya kurirnya sendiri. Aduh. Bagaimana ngelacaknya itu loh, Bapak, itu transaksinya real atau fake. Terus solusinya gimana? Solusinya simple. Ya. Di nomor terakhir itu saya sebut namanya berjamaah dalam kebaikan. Oh. Ya, itulah yang dari sebenarnya itu saya ambil dari surat Al-A'raf ya. Ayat 96 kan, jikalau sekiranya penduduk negeri kan sebenarnya kan kelompok-kelompok lah, anggap aja seperti gitu ya, beriman dan bertakwa, artinya menjauhi larangan ya, melaksanakan perintah, memakan yang halal dan thayyib ya. Nah, pastilah kami Allah ya akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi ini akan didatangkan. Di buku saya kasih contoh. Closed loop ekosistem yang rahmatan lil alamin. Contohnya itu ya. Saya ngasih yang ekstrim, suku Baduy. Yang kita sebut sebagai primitif. Mereka tuh modern. Kita ini primitif. Kalau saya sebut namanya kita tuh barbarian. Kok bisa? Ya, kita dalam suatu algoritma Squid Game, pukul-pukulan, banting-bantingan, hajar-hajaran sama teman-teman saudara kita. Ya, setanah air kita ya, untuk memenangkan algoritma Squid Game mereka tadi itu. Iya. Yang globalis tadi itu. Iya. Ya dah. Oke. Ya, yang platform tadi itu. Ya kan? Nah, sementara orang-orang Baduy itu mereka menjauhkan diri dari stimulus materialisme tadi, listrik makanya di sana nggak ada. Ya, kampung naga kalau yang Muslim ya nggak ada juga, sudah saya datangin ya. Nah, stimulus itu penting banget. Stimulus kan gorois ya, gorizah ya, namanya ya stimulus itu. Ya, stimulus bahasa Indonesia sih. Naluri. Ya. Ya, naluri yang dirangsang oleh stimulus, ya kan? Nah, itu harus ditekan. Ya. Makanya menundukkan pandangan dan yang lain-lain kan. Nah, itu ditekan supaya kita tidak tergeser ideologi atau makna suksesnya. Makna sukses saya bukan karena saya itu kaya. Makna sukses saya bukan saya punya mobil mewah, rumah mewah, penghasilan besar. Tapi karena iman sama takwanya. Karena bermanfaat bagi orang lain. Ujung-ujung makna sukses saya adalah husnul khotimah. Iya dong. Ya kan? Amin ya Allah. Nah, kan itu. Dan itu tidak pernah saya menemukan, dan saya menanyakan kepada guru-guru saya, tidak ada yang dikatakan bahwa Muslim harus kaya. Itu masuk ke dalam materialisme lagi. Tidak ada. Yang ada Muslim itu harus soleh. Ya, tapi kan kaya boleh. Boleh, bukan harus. Boleh itu kan mubah. Iya, mubah. Oke. Ya. Oke. Ya. Buktinya, apakah Rasulullah memilih kaya atau miskin? Memilih ya, bukan berarti Rasulullah miskin ya. Memilih. Meskipun dia bisa nafkahin semua istrinya kan. Cuma dia memilihnya untuk sederhana gitu ya beliau. Iya, bahkan dia pokoknya punya duit kasih, punya apa kasih. Nggak tersisa. Kadang-kadang makan apa hari ini nggak ada, ya sudah puasa. Bisa kaya. Kalau mau kaya mah semua gunung dijadikan emas. Bisa kok buat Rasulullah semuanya. Kan gitu loh. Nah, kan. Malaikat mengatakan begitu kan gitu loh. Tapi kan tidak gitu loh. Ya. Yang ditakutkan sama Rasulullah, apakah kita ini akan jadi miskin? Enggak, yang ditakutkan Rasulullah bukan miskin. Yang ditakutkan kita ini akan berlimpah, kita kaya, dan nanti kita cinta dunia, kita takut mati. Kan di situ. Nah, ini tadi ngomong apa ya? Ya benar, dari pembahasan di
Nah, di buku terakhir ini. Nah, yang terakhir tadi kan bicara masalah tadi beriman dan bertakwa tadi kan. Dan tadi kan janji Allah itu kan akan diturunkan dari bumi dan langit kan, keberkahannya itu. Bahkan ini kan redaksinya kan barokat ini kan jamak itu kan, betul. Yeah. Artinya keberkahan-keberkahan. Atau kalau sebagian ulama mengatakan keberkahan-keberkahan itu adalah rahmatan. Oke. Ya kan? Nah, jadi keberkahan-keberkahan itu diturunkan. Artinya apa? Kalau kita menjaga bumi ini dengan harmonisnya, itu bumi akan menjaga kita, gampangnya gitu loh. Makanya dikatakan, ini waktu wawancara ya sama Kampung Naga itu kan. Kita ini tidak hidup di alam. Kita hidup bersama alam. Makanya alam menjaga mereka. Oke. Ya kan? Nah, mereka tidak usah sibuk takut resesi. Nggak ada resesi sana. Yeah. Kenapa? Ada gotong royong, ada ketulusan. Dua hal ini aja itu sudah bisa menghancurkan kapitalisme. Gotong royong sama ketulusan. Cek. Orang yang tulus dia tidak akan manipulasi. Tidak akan oportunis. Nggak akan. Ya, tidak akan materialis. Orang yang gotong royong apalagi? Dia saling bantu. Makanya konsep harus hati-hati juga loh. Ya, konsep yang namanya the real insurance, asuransi buat kita atau hari tua dan macam-macam atau tabungan itu adalah kenapa zakat infak sedekah. Karena kan kita ini kan yang menjagain kita kan society kita, sekitar kita. Harusnya balikin ke sini dan kita nggak akan pernah merasa kelaparan. Contoh gini ya, Bang, istri milih suruh ngurus anak atau masak. Misalnya masak, yaudah istriku yang ngurusin anak, sini anaknya ke tempatku, istriku yang didik anaknya, masaknya istri abang yang masak. Kita punya duit, kumpulin sama-sama, ya nanti untuk keperluan bersama-sama. Oh abang anaknya 10, ya sudah, punya abang yang gede aja porsinya, meskipun saya penghasilan lebih besar. Itu mereka seperti itu, meskipun itu sering dianggap sebagai sosialis. Iya. Saya ngomong ekstrim lah ya. Iya, betul. Itu betul. Saya tuliskan di buku saya, kan saya tuliskan juga di buku saya. Nah yang lain apa? Ada nggak pesantren? Oke. Pesantren itu close loop tuh. Oh ya kan? iya. Trafficnya di dalam situ, minimarketnya supermarket dalam situ, ya kan? Oke. Laundry di dalam situ. Iya. Close loop. Lah kita menciptakan yang kecil-kecil aja. Misalnya contoh gini ya, kita bagaimana kalau kita menciptakan halal ekosistem. Oh itu keren. Ada kenalan nggak Mas Jai? Banyak insya Allah. Properti keren tuh. Nah kita lagi membangun itu kan. Oh Membangun Kampung Juragan kan. Kampung Juragan berapa hektar? Sekarang itu sudah dibelinya tuh 12 hektar. Kalau perizinan 60 hektar. Nah itu memang rencana kita mau bangun prototipe yang desa mandiri, yang rahmatan lil alamin, yang memang beneran yang ideal itu seperti apa. Pertanian, peternakan, perikanan terpadu, organik, kloster, produksi ramah lingkungan. Oh ada di situ semua? Lengkap situ. Memenuhi 6 kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rohani. Yang paling penting sebenarnya apa sih? Yang terjadi sekarang ini, kebanyakan kita ini, kenapa Muslim disebut namanya kok cinta dunia takut mati? Sebenarnya di-create oleh algoritma. Saya nggak mau seperti gitu Mas, tapi terjadinya seperti itu. Saya nggak punya waktu untuk ngaji. Iya itu. Dia kan nyari duit terus. Kenapa? Algoritmanya seperti itu. Ya dibuat persaingan supaya kita lupa dunia. Padahal kita tidak perlu persaingan. Lupa akhirat. Lupa akhirat. Ya, harusnya kita tidak perlu persaingan. Kita namanya kolaborasi, saling bantu. Betul. Iya enggak? Nah, dengan adanya algoritma kita nanti itu di Kampung Juragan kita bisa saling bantu. Ya, akhirnya apa nanti? Udah deh asar pulang semuanya. Ya, pokoknya habis subuh ngaji semuanya. Ya, habis itu kerja jam 8, jam setengah 9 asar tutup semuanya. Ya, main sama anak-anak. Oke, berkuda, sosialisasi dan yang lain-lain. Mantap. Ya enggak? Dan anak-anak pun tumbuh di situ juga. Kita membuat sistem pendidikan bagaimana 6 tahun, 8 tahun, tidak usah lama-lama, tapi bisa langsung penjurusan di situ dan anak bertumbuh dewasa dengan skill dan adab. Berbayar nggak tapi pendidikannya? Harus gratis, dibayarin oleh badan wakaf, donasi boleh masuk ke situ. Oh iya pakai wakaf. Kita bener. sudah mendirikan badan wakafnya juga. Keren. Ya, jadi nanti harus ada 2 yang gratis, pendidikan sama kesehatan. Iya. Harus gratis. Oh hidup itu kalau pakai wakaf tuh. Iya, wakafnya wakaf produktif. Wakaf produktif. Nah, jadi teman-teman misalnya nanti gini, teman-teman ingin berwakaf produktif, itu kan beli tanah di tempat Kampung Juragan, tidak harus dihuni sendiri. Jadi berwakaf di situ, nanti dijadikan kios,
kiosnya disewakan dengan bagi hasil, masuk ke tempatnya badan wakaf, wakafnya menghidupi itu. Oh, iya, betul. Banyak guru-guru saya juga ustadz-ustadz apa segala macam yang saya belajar sama beliau-beliau gitu kan. Nah itu sudah pergerakan itu Mas, sudah dalam artian kemandirian perekonomian yang rahmatan lil alamin. Beliau keluar bilang dari jebakan ekosistem tadi ini. Kalau ini udah gede-gede gotong royong, deg-degan juga kali ya para kapitalisme ya. Ya apa itu jangan diposting kayak gitu. Ntar jadinya malah jadi suges buat mereka ya. Oh iya juga ya, malah jadi terpikir lagi lu. Cuman harus tahu bahwa kalau saya sih tidak takut. Kenapa saya tidak takut? Tidak ada makarnya kita. Tidak ada makarnya kita. Nah ini perlu digarisbawahin ya teman-teman ya. Iya. Di sini nggak ada call to actionnya kok. Nggak ada makarnya. Iya. Jadi yaitu guru saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi tidak ada namanya jihad pakai senjata. Diurungkan lagi sudah. Tidak ada jihad senjata. Jihad kita adalah ilmu. Ya, ilmu artinya apa? Ngaji. Ya gitu. Ya itulah sekarang karena banyak orang yang sudah melupakan itu. Banyak. Ya kan ngajinya ala kadar. Ya, dai-nya dai YouTube kebanyakan gitu. Yang ngaji gitu. Harusnya kita tuh ngaji itu ya bertatap muka. Duduk majelis taklim. Iya. Karena datangnya ke majelis aja itu ada effort ya, duduk bersilanya itu terapi. Berkah pahala. Betul, itu. Ya. Malaikat menyaksikan ketika kita majelis ilmu. Enggak paham pun udah dapat berkahnya. Mantap juga ini Mas Jaya ya. Berarti yang pertama tadi ada Yo Bisnis, ada juga Kampung Juragan, ada juga sekolah katanya. Sekolah ada yang Entrepreneur Academy. Kalau Yo Bisnis tadi itu kan kita membangun ekosistem. Oh jadi itu holding toko online. Enggak sih, holdingnya kita kepengennya holdingnya wakaf. Jadi kan kita wakafkan saham-saham perusahaan kita. Insya Allah tuh mayoritasnya sudah kita wakafkan. Oke. Ya nanti kan jadi badan wakaf ini nanti menjadi holding. Oh Masya Allah. Ya. Oke. Jadi holding. Nah, jadi termasuk sekolah kita itu sudah kita wakafkan juga yang Entrepreneur Academy sama Entrepreneur Camp itu kan di bawah PT-nya Momentum. Itu sejak tahun 2006. Alumninya yang ICAM aja udah lebih dari 5.000 kan. Gimana yang entrepreneur ini? Yang entrepreneur itu kalau itu yang sekolah 6 bulanan. Oh. Nanti tapi ini Desember ini kita mulai buat 1 tahunan. Di Bandung kan? Di Bandung. Di Geger Kalong. Berapa siswa? Setiap angkatan hanya 40-an orang. 40-an doang. Ya, 40 aja. 40-an tapi berapa biaya masuknya? Biaya masuk kalau dulu yang per 6 bulan itu 25-an lah kira-kira. 25 ya? Juta selama 6 bulan. Selama 6 bulan. Nah, itu termasuk sama campnya ya. Campnya sendiri kan sudah 5 jutaan ya. Camp ada entrepreneur campnya kan. Oke. Yang itu kan ibaratnya kayak pembersihan otaknya duluan nih. Iya. Yang mindset yang keliru lah gitu. Iya. Gitu. Ini Guyup apa Mas? Guyup itu gudang Yubi. Jadi gudang Yubi ini gini. Ada lagi. Oh itu di bawah Yo Bisnis. Ya sebenarnya saya itu menginisiasi fulfillment yang ada di Indonesia. Maklon? Enggak. Fulfillment tuh gini. Fulfillment itu pergudangan. Oke, enggak artinya kan maklon zaman sekarang kan dia punya variannya apa misalnya. Nih misalnya ini Scarlett nih. Misalnya dia ngambil dari mana ada formulasinya. Nanti kirim ke formulator. Terus nanti dia maklon. Habis itu fulfillment nanti tinggal di packaging sama dia segala macam, tinggal pendistribusian udah terima beres aja. Bukan begitu. Jadi gini, contoh gini. Scarlett ini penjualan online-nya ya dia bisa pakai pergudangan kita. Oke. Ya. Atau teman-teman yang memang mau mendistribusikan se-Indonesia ya. Itu sekarang udah nyaris se-Indonesia. Itu kan kita punya gudang-gudang. Contoh kayak di Solo sama di Cimanggis. Oke. Yang kemarin kebakaran tuh. Nah kita kerjasama dengan DNA. Nah jadi itu pergudangan disewakan gratis. Jadi minta barang dijemput gratis, disewakan 2 bulan gratis. Oh jadi kita nggak perlu biaya kosan sendiri, yang kontrakan. Jadi teman-teman yang penting pokoknya fokus ke pemasarannya, produknya fast moving. Oh ya. Ya kan? Ya, karena kan gratisnya cuma 2 bulan. Oke. Kalau ganti produk baru, maksudnya ini keluar masuk ya tetap gratis terus. Pokoknya nggak sampai 2 bulan keluar terjual itu gratis. Ya. Nah, nanti keluarnya baru bayar biaya packing itu murah. Biaya packing cuma Rp2.000 dengan pajak 2.200 per piece per invoice. Oh. Jadi kalau satu invoice itu misalkan 10 kilo pun tetap 2.200. Oh. Tapi kilogramnya dihitung Rp9.000 per kilogram.
Murah juga loh, se-Jawa loh. Iya. Nah kalau se-Jawa, Sumatera, sekarang ada Sulawesi. Widih. Nanti sebentar lagi insya Allah Bali sama Kalimantan sebentar lagi activation. Itu sebaik itu, memudahkan itu revenue gimana Mas? Kenapa? Oh kan gini, nah itu kan kita udah ngitung bisnis modelnya. Oke. Pada saat saya masuk ketemu dengan direksi kan, saya kan minta struktur cost-nya duluan kan. Jadi kita hitungin bisnis modelnya bagaimana. Intinya sebenarnya gini, saya bilang gini, mau nggak keluar dari jebakan perang harga dengan kurir yang lain. Intinya di situ. Iya. Nah harus punya bisnis model. Kelebihannya JNE itu apa? Itu untuk pengunci risikonya, pengunci risiko persaingan. Nah mereka punya gudang-gudang idle, nah itulah kita manfaatkan. Tapi kita juga punya, sekarang gini, gara-gara ada itu ada timbul namanya Guyup Go. Jadi teman-teman UKM ini banyak juga yang cash flow-nya seret. Mas, kalau didistribusikan ke tempat pergudangan butuh waktu 1 mingguan. 1 minggu itu aku bisa jual 2 kali 3 kali Mas, gitu kan ya. Nah, ya sudah gini aja. Nah, tempatmu jadikan gudang bayangan. Nah, jadi produknya dikirimkan dari tempatmu aja tapi ada minimum 10 pieces, 10 invoice ya, itu bisa dikirimkan. Oke. Ya. Nah, itu tetap Rp9.000, tapi kalau teritori, kalau dia di Jogja ya se-Jawa saja. Kalau di Sumatera ya Sumatera saja. Jangan malah kanibal ya. Iya. Lintas-lintas begitu kan? Sebenarnya kita sudah mempersiapkan lain yang lebih rapat lagi nantinya. Apa tuh? Nanti. Wih. Yang lebih rapat lagi. Ini kita launching pada saat nanti ya. Saya jadi penasaran nih. Ini sebenarnya tujuannya cuma satu sih. Bagaimana kita lepas dari belenggu kapitalis, terus berbicara masalah yang esensial. Distribution itu apa? Distribusi yang esensi itu apa? Ya. Nah, kita intinya sebenarnya mendistribusikan produk-produk yang halalan toyiban. Wush, mantap Mas Jaya ini. Ya, jadi mau lepas dari kapitalis, mudah-mudahan insya Allah ntar kasih solusi juga, ditunggu ya Mas ya. Gimana caranya kita putus hubungan dengan Marzuki dan Wahyudi? Iya. Ini warnanya udah biru nih, bisa menggantikan dan. Iya, tuh birunya pas banget. Iya, yang di sono FC ini Kak nih. Pas banget tuh. Keren. Hati-hati Anda Marzuki. Kita kasih solusi.